Kupas tuntas cara bikin donat yang empuk dan lembut. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Jangan pernah bosan jika saya upload videonya tuh donat lagi, donat lagi. Yuk kita belajar sama-sama. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan silahkan untuk share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja. Tuang ke wadah 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar, 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan, dan 2 gram bread improver. Lalu aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Kemudian masukkan bahan cairnya. Di sini saya pakai 3 kuning telur dan susu cair sebanyak 320 gram. Masukkan secara bertahap. Aduk perlahan. Ini supaya menjaga adonan tidak kelembekan ya. Dan supaya bahan cairnya ini terserap dengan baik ke dalam tepungnya ya, agar menghasilkan serat donat yang halus, lembut, dan juga empuk. Kalau dirasa adonannya sudah cukup lunak, maka bahan cairnya tidak perlu dimasukkan semua. Tapi sebaliknya, jika dirasa adonannya masih kurang atau masih keras, boleh bahan cairnya tuh ditambah lagi sedikit demi sedikit ya. Oke, ini kalau sudah tercampur rata seperti ini dan sudah membentuk gumpalan, langsung aja kita mixer. Gunakan kecepatan rendah dulu ya, sampai tercampur rata dan setengah kali. Gunakan kecepatan rendah yang tujuannya supaya adonan ini membentuk serat yang bagus ya, sehingga nanti akan menghasilkan serat donat yang halus, lembut, dan juga empuk ya. Selanjutnya masukkan butter dan juga garam. Untuk butter saya pakai 60 gram, garamnya itu 8 gram. Kemudian ini mixer kembali, masih menggunakan kecepatan rendah sampai butternya ini tercampur rata dengan adonan. Nah, ini ya cara supaya menghasilkan donat yang empuk, lembut, seratnya halus, panjang-panjang. Jadi cara pengolahan bahan harus dilakukan dengan baik. Di samping itu bahan-bahannya juga harus yang berkualitas baik atau bahan-bahannya tuh masih fresh, masih baru ya, tidak boleh yang stok lama. Dan untuk step by stepnya silahkan untuk dilihat seperti di video ya. Nah, kalau sudah kalis, lanjut aja. Ini kita akan timbang. Sebelumnya dibulatkan dulu supaya mengurangi bubble-bubble udaranya ya. Dan tahap selanjutnya kita akan bulatkan adonan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, ini menurut pengalaman saya ya, adonan yang kurang lunak atau kurang cairan itu lama proses pengembangannya ya, atau proofingnya. Dan hasil donatnya pun dia akan keras ya, jadi tidak empuk gitu ya, jadi tidak fluffy. Jadi donatnya tuh kayak bantat gitu ya, jadi tidak mengembang dengan bagus, sehingga hasil donatnya pun kecil dan proofingnya lama. Nah, kalau misalkan adonan ini lunak, jadi dia proses ngembangnya itu lebih cepat dan dapat menghasilkan donat yang empuk, lembut ya, dan hasil donatnya pun akan lebih besar. Nah, setelah adonan diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit, kita akan lanjut ke proses pencetakan. Pipihkan adonan di dalam cetakan. Ini tujuan di resting adonan supaya adonannya tuh lebih elastis, lebih rileks gitu ya, sehingga mudah untuk kita bentuk, mudah untuk kita cetak. Jadi ketika kita pipihkan, dia akan mengikuti cetakan ya, jadi tidak melawan gitu ya. Tapi pastikan donatnya tuh jangan sampai over resting, karena kalau over resting dipipihkan tuh akan ambles ya, jadi tidak membal. Ini membal tapi dia sudah elastis ya teman-teman. Nah, jadi lebih mudah lagi untuk dibentuknya. Misal kita mau buat dough kecil hasil besar, itu gampang ya. Untuk caranya bisa kita pipihkan di luar cetakan selebar mungkin ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam cetakan ataupun bisa kita bentuk tanpa cetakan. Jadi manfaatnya di resting,
adonan tuh bisa lebih elastis, lebih mudah untuk kita bentuk. Tapi kalau misalkan tidak kita resting, memang adonannya itu belum elastis sehingga agak sulit untuk kita lebar-lebarkan gitu ya. Nah, ini setelah di proofing, dan untuk waktu proofingnya menyesuaikan aja ya, tidak bisa berpatokan waktu, bisa dilihat-lihat aja ya adonannya. Nah, jika ditekan seperti ini, dia perlahan kembali lagi ke bentuk semula, maka itu sudah siap untuk digoreng. Dan sebelumnya sudah panaskan minyak ya di api kecil. Nah, ini minyaknya saya gunakan sedikit aja ya, sisaan kemarin. Jadi sayang ya, kita pakai lagi aja, jadi masih bisa untuk satu kali adonan lagi ya. Nah, ini bisa dilihat donatnya tuh gemoy-gemoy ya, montok-montok, dan lumayan ya berwhitering juga. Tapi ini kepenuhan ya, agak sesak gitu ya. Jadi usahakan jangan sampai kepenuhan ya, karena donat ini ketika digoreng itu mengembang kembali. Nah, untuk waktu proofing teman-teman jangan sampai kelamaan ya. Jadi sering-sering dicek aja adonan kalau kira-kira sudah mengembang seperti ini dan permukaannya tuh masih terlihat tebal, masih kokoh, ketika diangkat itu masih kokoh ya, tidak kempes. Nah, itu sudah waktunya untuk panaskan minyak ya. Jadi panaskan minyak itu jangan tunggu adonan sampai terlihat transparan ya, karena itu dipastikan overproofing ya, atau adonannya tuh sampai mengembang besar banget. Nah, itu pasti nanti akan kempis ketika tersentuh tangan, dan ketika digoreng pun dia akan ciut ya, mengecil, kemudian akan banyak menyerap minyak juga sehingga nanti permukaannya jadi kering, keriput, kemudian seratnya juga jadi kasar ya. Nah, ini bisa lihat ya, ini lebih kecil bentuknya, padahal ini cetakannya sama. Jadi tergantung juga pada saat kita melebarkan lubang tengahnya ya. Jika lubang tengahnya kita lebarkan lebih besar, maka hasilnya pun lebih besar. Nah, seperti yang ini ya, ini lebih besar. Dan untuk satu resep ini, untuk berat adonan 27 gram itu menghasilkan kurang lebih 36 sampai 37 donat ya. Tergantung dari bahan cairan yang kita pakai ya, atau tergantung dari kelembapannya tepung. Nah, bisa dilihat ini donatnya tuh empuk lembut ya. Jadi teman-teman, untuk membuat donat itu yang lebih utama kita harus menguasai dulu teknik-tekniknya ya. Mau donat ekonomis ataupun premium, cara pembuatannya tuh sama aja. Jadi ya cara pembuatannya yang harus kita pahami, dan karakter-karakter adonannya pun harus kita kenali gitu ya. Jadi pembuatan dan prosesnya juga harus menggunakan perasaan ya. Karena memang gampang-gampang susah ya cara membuat donat ini ya. Karena donat ini kan setelah ngembang kita angkat, kita goreng. Beda dengan roti ya, ngembang di loyang langsung kita masukin ke oven tanpa kita sentuh dengan tangan kita ya. Jadi kalau donat itu rentan kempis ya. Jadi harus tahu teknik-tekniknya dan cara-caranya. Kemudian resep dan kualitas bahan-bahan pun itu akan berpengaruh kepada hasil akhir. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.